Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kang Uye Channel. Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan membahas 50 soal tryout uji pengetahuan PPG Kementerian Agama tahun 2025. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas yaitu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 35. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas soal nomor 36 sampai dengan soal 50. Nah, bagaimana contoh-contoh soal dan jawabannya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Nah, ini adalah soal nomor 36-nya. Dalam proses pembelajaran materi kajian tafsir dengan pendekatan problem based learning atau PBL, guru memberikan kasus nyata yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran di masyarakat modern. Siswa diminta berdiskusi, ini siswa berdiskusi, kemudian mengkaji sumber-sumber tafsir klasik dan kontemporer, serta mempresentasikan solusi atas problem yang diberikan. Guru ingin menilai sikap kerjasama. Nah, ini menilai sikap kerjasama, kemampuan berpikir kritis, berpikir kritis, dan keterampilan menyusun argumen berdasarkan sumber otoritatif. Berdasarkan karakter peserta didik dan pendekatan yang digunakan, teknik asesmen. Nah, ini adalah pertanyaannya ya Bapak Ibu. Teknik asesmen manakah yang paling tepat diterapkan? Nah, jadi untuk nomor 36 ini disajikan yaitu karakter siswanya yang senang bekerja sama, kemudian berpikir kritis, dan juga berargumen seperti itu. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu menggunakan teknik asesmen apa yang perlu Bapak Ibu gunakan ketika pembelajaran. Nah, kita lihat untuk pilihan jawabannya. Yang pertama, A. Tes objektif pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan hafalan. Nah, ini jelas tidak termasuk ya karena pilihan ganda. Kemudian yang B, portofolio reflektif dan jurnal belajar individu. Nah, ini juga tidak termasuk karena belajar individu. Di sini kan karakter siswanya yaitu suka bekerja sama dan juga berpikir kritis. Yang C, observasi menggunakan lembar penilaian sikap dan rubrik presentasi kelompok. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu ya, sudah kita ketahui jawabannya adalah C. Observasi menggunakan lembar penilaian sikap dan rubrik presentasi kelompok, seperti itu. Lanjut kita soal ke nomor 37. Dalam pembelajaran materi klasifikasi hadis, guru menerapkan pendekatan Project Based Learning atau PJBL dengan memberikan tugas proyek kepada siswa untuk membuat infografis digital yang menjelaskan perbedaan antar hadis sahih, hasan, dan doif berdasarkan kriteria sanad dan matan. Siswa bekerja dalam kelompok, mengumpulkan referensi. Nah, mengumpulkan referensi ya. Jadi siswanya yaitu bekerja sama dalam kelompok. Kemudian berdiskusi, dan mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. Nah, ini kemudian siswanya mempresentasikan hasilnya di kelas. Jika guru ingin mengukur sikap tanggung jawab, nah ini mengukur sikap tanggung jawab, jadi lebih ke ranah sikap ya. Penguasaan konsep klasifikasi hadis serta keterampilan komunikasi, maka instrumen asesmen. Nah, ini pertanyaannya masih sama dengan soal nomor 36 tadi, yaitu tentang instrumen asesmen. Maka instrumen asesmen manakah yang paling tepat untuk digunakan? Nah, kita lihat untuk jawabannya. A. Lembar observasi sikap, rubrik penilaian proyek, dan kuis konsep klasifikasi hadis. Kemudian yang B, tes pilihan ganda. Nah, ini jelas sudah tidak masuk ya karena tes pilihan ganda. Untuk mengukur sikap dalam bekerja sama atau berkelompok itu tidak ada dan tidak sesuai kalau misalkan teknik asesmennya adalah pilihan ganda. Kemudian yang C, jurnal harian dan catatan pribadi siswa selama proyek berlangsung. Nah, ini juga tidak termasuk karena ini ada catatan pribadi. Sedangkan di sini adalah bekerja sama dalam kelompok untuk pendekatan pembelajaran project based learning. Kemudian yang D, penilaian sejawat antar kelompok menggunakan angket kepuasan kerja tim. Nah, ini juga tidak termasuk ya karena ini penilaian sejawat ya. Di sini kan lebih kepada mengukur sikap tanggung jawab oleh pendidik ya atau guru. Kemudian yang E,
ujian esai individual tentang sejarah periwayatan hadis. Nah, ini juga tidak termasuk karena ujian esai individual. Jadi jelas sekali jawaban untuk soal nomor 37 ini adalah A ya. Baik, kita lanjut soal ke nomor 38. Dalam pembelajaran materi hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir, guru menggunakan pendekatan direct learning atau DL, di mana siswa diajak untuk mendalami konsep takdir dan iman kepada hari akhir melalui pembacaan teks, diskusi kelompok, dan refleksi pribadi. Siswa diminta untuk menulis esai yang menghubungkan konsep takdir dengan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk mengukur pemahaman, pengetahuan yang diperoleh, dan keterampilan analisis siswa, teknik asesmen yang paling tepat digunakan dalam lingkungan belajar ini adalah, ini masih sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu teknik asesmen yang paling tepat. Untuk pendekatannya adalah di sini pendekatan direct learning atau DL. Nah, kita cek untuk pilihan jawabannya soal nomor 38 ini. Tes tulis pilihan ganda. Nah, tes tulis juga salah ya karena tes tulis pilihan ganda. Kemudian yang B, penugasan esai dengan rubrik penilaian untuk mengevaluasi pemahaman konsep dan refleksi pribadi. Nah, ini kita checklist dulu ya untuk yang B. Kemudian observasi langsung dalam diskusi kelompok untuk menilai sikap kerjasama. Nah, ini tidak termasuk ya. Kemudian yang D, ujian lisan. Ujian lisan juga tidak termasuk. Kemudian yang E, tes singkat berbasis kuis. Nah, ini juga tidak termasuk ya, karena tes singkat berbasis kuis. Jadi jawabannya adalah yang tepat, yaitu B untuk soal nomor 38 ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu kita langsung ke soal nomor 39. Dalam pembelajaran materi mukjizat, karomah, atau sihir, guru menggunakan pendekatan diskusi kelompok dan presentasi di mana siswa diminta untuk menganalisis perbedaan antara mukjizat dan karomah dalam konteks sejarah Islam, serta implikasinya terhadap kehidupan modern. Siswa kemudian harus mempresentasikan hasil analisisnya dan berdiskusi tentang contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menilai sikap partisipasi aktif, nah ini seorang guru ingin menilai sikap partisipasi aktif, pemahaman konsep, serta keterampilan presentasi. Instrumen asesmen yang paling tepat digunakan dalam lingkungan belajar ini adalah, nah kita lihat untuk pilihan jawabannya. Yang A, tes objektif pilihan ganda untuk menilai pengetahuan dasar tentang mukjizat dan karomah. Ini jelas ya tidak termasuk karena pilihan ganda itu bukan termasuk dalam menilai sikap partisipasi aktif siswa. Kemudian yang B, penugasan esai yang membahas teori-teori mengenai sihir dan mukjizat. Ini juga tidak termasuk ya karena penugasan esai. Lalu kemudian yang C, observasi langsung terhadap sikap dan keterampilan siswa dalam diskusi. Nah, ini kita cek dulu ya untuk yang C. Kemudian yang D, kuis singkat untuk mengukur ingatan siswa tentang definisi mukjizat dan karomah. Nah, ini juga tidak termasuk karena kuis singkat ya. Tidak termasuk dalam penilaian sikap partisipasi aktif siswa. Lalu yang E terakhir, rubrik penilaian presentasi kelompok yang mencakup pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi. Nah, ini jelas ya jawaban untuk nomor 39 ini adalah E ya, yaitu rubrik penilaian presentasi kelompok. Nah, ini kan termasuk dalam menilai sikap partisipasi aktif. Jadi si siswa itu dinilai apakah dia aktif dalam berdiskusi, dalam presentasi, atau dalam menjelaskan hasil-hasil yang mereka diskusikan. Seperti itu. Baik, kemudian kita lanjut ke soal nomor 40. Dalam pembelajaran materi pembentukan akhlak karimah, guru menggunakan pendekatan kombinasi teori dan praktik. Nah, ini gurunya yaitu menggunakan pendekatan kombinasi teori dan juga pendekatan praktik ya, kombinasi antara teori dan juga praktik. Di mana siswa mempelajari konsep akhlak mulia dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa kemudian diharapkan untuk melakukan refleksi pribadi mengenai penerapan akhlak karimah dalam interaksi sosial mereka, serta menunjukkan kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang telah dipelajari. Untuk menilai sikap, nah masih sama ya, ini kaitannya dengan penilaian sikap ya. Untuk menilai sikap, penerapan akhlak karimah, pemahaman konsep, dan keterampilan reflektif, teknik asesmen, nah masih sama, yaitu tentang teknik asesmen.
yang paling tepat digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran ini adalah, kita lihat untuk pilihan jawabannya. Yang A, tes pilihan ganda. Nah, sekali lagi untuk tes pilihan ganda itu tidak termasuk dalam penilaian sikap ya. Karena di sini ditanyakan untuk soal nomor 40 yaitu penilaian sikap. Kemudian yang B, lembar observasi untuk menilai perilaku siswa dalam situasi sosial dan kelompok. Nah, ini juga tidak termasuk ya, karena yang B ini. Kemudian yang C, penugasan esai yang mengharuskan siswa untuk merenungkan penerapan akhlak karimah dalam kehidupan pribadi mereka. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah C ya, seperti itu. Baik, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 41. Dalam pembelajaran materi fikih kontemporer, guru menggunakan pendekatan diskusi kasus. Nah, ini pendekatan diskusi kasus, di mana siswa diajak untuk menganalisis isu-isu fikih yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti fikih ekonomi, fikih medis, dan fikih sosial. Siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok, mengidentifikasi masalah fikih kontemporer, dan memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip fikih. Untuk menilai sikap berpikir kritis, pemahaman konsep dan keterampilan dalam menyelesaikan kasus fikih, instrumen asesmen yang paling tepat digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran ini adalah, nah kita cek untuk jawaban soal nomor 41 ini, yaitu yang A, tes pilihan ganda. Nah, sekali lagi ya, untuk tes pilihan ganda itu tidak termasuk dalam pendekatan diskusi kasus ya. Kemudian yang B, rubrik penilaian presentasi kelompok yang mengevaluasi pemahaman dan solusi yang diajukan oleh siswa. Kemudian yang C, lembar observasi untuk menilai partisipasi siswa dalam diskusi kelompok dan sikap profesionalisme. Lalu yang D, penguasaan esai yang mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memberikan pendapat tentang kasus fikih kontemporer. Nah, kita lihat untuk jawaban soal nomor 41 ini adalah, yaitu D, penugasan esai yang mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memberikan pendapat tentang kasus fikih kontemporer. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 42. Dalam proses pembelajaran materi hak-hak rakyat dalam perspektif Islam, guru sebelumnya telah menggunakan tes tertulis. Nah, ini tes tertulis ya, untuk mengukur pemahaman pengetahuan dasar siswa. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memahami konsep dasar, namun masih lemah dalam menunjukkan sikap peduli. Nah, jadi untuk kemampuan dasar konsepnya itu siswa sudah memahami, akan tetapi mereka lemah dalam menunjukkan sikap peduli sosial. Nah, ini lemah dalam menunjukkan sikap peduli sosial dan kemampuan praktik dalam konteks kehidupan masyarakat. Untuk melengkapi asesmen dan memperoleh informasi yang lebih holistik sesuai dengan hasil sebelumnya, teknik asesmen. Nah, ini masih sama ya, kaitannya dengan pertanyaan teknik asesmen. Yang paling tepat untuk digunakan selanjutnya adalah, kita lihat untuk pilihan jawabannya. Yang pertama, A, tes objektif pilihan ganda. Nah, ini jelas sekali sudah tidak termasuk karena pilihan ganda ya. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk menilai sikap atau teknik asesmen itu bukan pilihan ganda ya. Berikutnya yang B, wawancara individual yang berfokus pada pendapat pribadi siswa mengenai hak-hak rakyat. Nah, ini juga tidak termasuk ya, karena wawancara individual seperti itu. Lalu yang C, penugasan membuat makalah ilmiah tentang perbandingan sistem hak rakyat dalam Islam dan sistem modern. Nah, kita cek untuk jawabannya apakah C. Lanjut kita yang D dulu ya. Observasi keterlibatan siswa dalam proyek sosial yang berkaitan dengan advokasi hak-hak masyarakat. Nah, ini ya jelas sekali. Jadi untuk menilai karakter siswa, kepeduliannya terhadap sosial, itu Bapak Ibu perlu menggunakan observasi keterlibatan siswa dalam proyek sosial seperti ini. Jadi jawabannya adalah D ya untuk soal nomor 42 ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 43. Dalam pembelajaran materi perkembangan kepemimpinan Islam, seorang guru telah melakukan asesmen awal melalui tes esai terbuka untuk mengukur kemampuan pengetahuan konseptual siswa mengenai ciri-ciri kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mampu menjelaskan secara teoritis
namun belum terlihat sikap keteladanan dan kemampuan bekerja sama dalam konteks kepemimpinan kelompok. Nah, jadi siswanya belum terlihat ya untuk sikap keteladanan dan kemampuan bekerja samanya. Untuk melengkapi asesmen mendapatkan informasi komprehensif sesuai dengan kebutuhan penguatan sikap. Nah, di sini ya, kebutuhan penguatan sikap dan keterampilan instrumen asesmen masih sama, yaitu dengan pertanyaan sebelumnya kaitannya dengan instrumen asesmen. Yang paling tepat untuk digunakan pada tahap selanjutnya adalah yang A, tes pilihan ganda. Nah, sama sekali ya, untuk tes pilihan ganda itu tidak benar ya, tes pilihan ganda. Berikutnya yang B, lembar observasi untuk menilai kepemimpinan siswa dalam kerja kelompok simulatif. Nah, ini kita simpan dulu ya untuk soal nomor 43 ini yang B. Kemudian C, lembar angket untuk mengukur minat siswa terhadap politik Islam. Nah, ini jelas tidak masuk. Kemudian yang D, penilaian diri self assessment tentang pemahaman materi secara individu. Jelas juga tidak termasuk ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, lembar observasi, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 44. Dalam pembelajaran materi pendidikan nilai atau karakter, seorang guru telah melakukan asesmen awal berupa angket, sikap terhadap kejujuran dan tanggung jawab. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memiliki pemahaman baik secara kognitif tentang nilai tersebut. Namun, belum tampak dalam perilaku sehari-hari. Untuk merancang asesmen berikutnya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ranah sikap, teknik asesmen yang paling tepat digunakan adalah masih sama ya, kaitannya dengan teknik asesmen ya. Kita cek untuk pilihan jawabannya atau langsung saja ya kita cek jawabannya, yaitu D, observasi perilaku siswa dalam kegiatan kolaboratif di kelas, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 45. Dalam pembelajaran materi Islam sebagai agama yang moderat, guru telah melakukan asesmen awal melalui pengamatan langsung dan jurnal reflektif siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian siswa memiliki pemahaman yang baik, tetapi kurang terampil dalam menyampaikan gagasan moderasi beragama. Nah, kalau pemahamannya itu sudah baik ya di sini, pemahaman yang baik. Lalu tetapi kurang terampil dalam menyampaikan gagasan moderasi beragama secara lisan dan tertulis di lingkungan sosial. Instrumen asesmen lanjutan yang paling tepat untuk mengukur keterampilan siswa dalam konteks tersebut adalah, kita cek langsung ya Bapak Ibu, untuk jawabannya adalah rubrik penilaian representasi lisan tentang praktik moderasi dalam kehidupan beragama, seperti itu. Kita lanjut soal ke nomor 46. Nah, coba kita baca langsung ke pertanyaannya ya, bukan isinya. Berdasarkan narasi di atas, praktik baik, best practice ya, dalam merencanakan pembelajaran fikih kontemporer yang berkualitas dan berkelanjutan adalah, silakan Bapak Ibu coba jawab yang A, B, C, D atau E. Nah, kita cek jawabannya adalah C, melibatkan siswa dalam merancang skenario kasus agar lebih kontekstual dengan kehidupan mereka, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 47. Seorang guru menyampaikan materi perkembangan kepemimpinan Islam menggunakan presentasi digital yang memuat biografi tokoh-tokoh khalifah dan video dokumenter sejarah. Namun, metode pembelajaran yang digunakan hanya ceramah, tanpa memberi ruang diskusi atau refleksi dari peserta didik. Sebagian siswa tampak pasif dan guru tidak mengevaluasi pemahaman secara berkala. Guru merasa teknologi sudah digunakan secara optimal. Namun, hasil belajar siswa tidak sesuai harapan. Berdasarkan kasus di atas, praktik baik best practice yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan adalah, kita cek untuk jawabannya langsung Bapak Ibu ya, yaitu C, menambahkan aktivitas kolaboratif seperti debat atau simulasi kepemimpinan berbasis project. Oke. Baik, kita langsung ke soal nomor 48. Lanjut ya. Dalam pembelajaran materi pembentukan akhlak karimah, seorang guru menampilkan video animasi yang perilaku teladan Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan materi menggunakan platform pembelajaran digital. Namun, evaluasi pembelajaran hanya dilakukan melalui soal pilihan ganda kognitif tanpa menyentuh aspek sikap dan keterampilan sosial peserta didik. Guru juga tidak memberikan umpan balik terhadap perkembangan karakter siswa secara individu.
Berdasarkan narasi tersebut, praktek baik best practice dalam evaluasi pembelajaran yang berkualitas secara berkelanjutan adalah, kita cek untuk jawabannya adalah, yaitu melibatkan penilaian autentik seperti observasi sikap, jurnal reflektif, dan juga wawancara. Nah, ini untuk praktek baik atau best practice ini sangat lengkap ya, karena melibatkan penilaian autentik, kemudian observasi sikap, jurnal reflektif, dan juga wawancara. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal 49, Bapak Ibu. Seorang guru pendidikan agama Islam di sekolah menengah mencoba mengintegrasikan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran. Ia menggunakan chatbox berbasis AI untuk menjawab pertanyaan siswa di luar jam pelajaran dan membuat video interaktif materi keislaman. Namun, dalam prakteknya, guru tersebut masih kesulitan memahami validitas sumber digital dan belum mampu membedakan penggunaan teknologi yang sesuai dengan pencapaian pembelajaran. Dari kasus tersebut, kemampuan yang paling tepat dinilai sebagai modal pengembangan diri guru secara berkelanjutan adalah, jawabannya yaitu kita cek langsung Bapak Ibu ya, yaitu D ya, kemampuan guru menguasai literasi digital dan pedagogi berbasis digital secara reflektif. Seperti itu. Baik, kita ke soal nomor 50 ya. Ini adalah soal terakhir ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak tahu jawabannya atau pusing menjawabnya, kita langsung saja ya. Yaitu untuk jawaban redaksi yang paling panjang ini adalah jawaban yang panjang pula. Kita cek untuk soal nomor 50 apakah benar B. Ya, betul sekali. Untuk soal nomor 50 adalah B, seperti itu. Itulah tadi Bapak Ibu video pembahasan tentang 50 jawaban soal uji pengetahuan PPG atau UPPPG dari nomor 1 sampai dengan nomor 50. Nah, untuk videonya yaitu saya bagi dalam beberapa tahap ya, karena biar memaksimalkan Bapak Ibu paham tentang soal-soal uji pengetahuan nanti. Mungkin sekian video yang saya buat untuk kali ini. Tetap semangat Bapak Ibu dan mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan dalam proses PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 hingga lulus semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.